Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Jepang yang berjudul Japan's for Daily Convention and Hospitality. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hajime Mashite, Watashi wa Niar Dewi Putri Tomushimasu, Indonesia Karakimashita, SMA Rianti no Hoteru Management Gakano, Gasukei desu. Kyou wa Nihongo no Kimatsu Shiku no Happyo o Itashimasu. Yuzo yoroshiku onegai shimasu. Masuk ke slide nomor 1, ada reading comprehension. Saya akan membacakan dialognya terlebih dahulu. Staff, irashaimasu. Customer, sumimasen. Kono jaketu wa ikura desu ka? Staff, kochira wa rokusen hapiyaku ende gozaimasu. Customer, emu seizu wa gozaimasu ka? Staff, hai gozaimasu. Customer, shisaku shite mo yoroshii desu ka? Staff, mochiron de gozaimasu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa harga jaket tersebut? Jawabannya adalah jaketu wa rokusen hapiyaku en desu. Artinya harga jaket tersebut adalah 6.800 yen. Pertanyaan kedua, ukuran apa yang diminta pelanggan? Jawabannya adalah emu seizu desu. Artinya pelanggan meminta ukuran M. Pertanyaan ketiga, apa arti ungkapan shisaku shite mo yoroshii desu ka? Artinya, bolehkah saya mencoba jaket ini? Pertanyaan keempat, apa arti ungkapan mochiron de gozaimasu? Artinya adalah tentu saja. Pertanyaan kelima, sebutkan dua ungkapan keigo pada dialog. Jawabannya adalah de gozaimasu dan yoroshii desu ka? Karena kedua ungkapan tersebut merupakan bentuk bahasa sopan atau keigo. Selanjutnya, slide kedua ada restoran etis. Saya akan bacakan hasil terjemahan setiap pernyataan ke dalam bahasa Jepang. A. Tipu o agemasu, artinya memberikan tips setelah makan. B. Restoran de okikoe de hanashimasu, artinya berbicara dengan suara keras di restoran. C. Gochiso sama deshita, artinya terima kasih atas makanannya. D. Restoran deden wa okikoe sukaimasu, artinya menggunakan telepon dengan suara keras di restoran. Etika yang benar di restoran adalah pilihan C, yaitu mengucapkan goshishoma deshita setelah makan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada orang yang telah menyiapkan makanan. Lanjut ke slide berikutnya, ada true or false. Saya akan membacakan hasil terjemahan setiap pernyataan ke dalam bahasa Jepang, kemudian menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Pernyataan A, ramen o susuru koto wa setsu desu, artinya menyeruput mie dianggap tidak sopan di Jepang. Jawabannya adalah salah, karena di Jepang menyeruput mie merupakan hal yang wajar dan tidak dianggap tidak sopan. Pernyataan B, cipu ageru koto wa nihon no bunka desu, memberikan tip merupakan budaya umum di Jepang. Jawabannya adalah salah, karena masyarakat Jepang pada umumnya tidak memiliki budaya memberikan tips. Pernyataan C, restoran ya hoteru no staffu wa okyakusuma ni keigo sukaimasu, artinya pelayanan resto atau hotel harus menggunakan keigo kepada pelanggan. Jawabannya adalah benar, karena penggunaan keigo merupakan bentuk penghormatan kepada pelanggan. Pernyataan D, okyakusuma wa restu wa rikondemo desu, artinya pelanggan boleh memotong antrian. Jawabannya adalah salah, karena Jepang sangat menghargai ketertiban dan antrian. Pernyataan E, seiketsu wa omotenashi no taisetsu na bunbun desu, artinya kebersihan merupakan bagian penting dari konsep omotenashi. Jawabannya adalah benar, karena kebersihan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang baik kepada tamu. Lanjut ke slide berikutnya, ada sentence construction. Saya akan membacakan 4 kalimat yang telah saya buat. Present positif, watashi wa kirei na hoteru ni tomarimasu, artinya menginap di hotel yang indah. Present negatif, watashi wa rokai kaban o kaimasen, artinya saya tidak membeli tas yang mahal. Present positif, kono oishii ryori tabemashita, artinya kemarin saya makan makanan enak. Present negatif, watashi wa kinoyasumi de kaimasen deshita, artinya saya kemarin tidak beli di toko yang murah. Lanjut ke slide berikutnya, ada basic kanji waiting. Saya akan membacakan kanji 1-10.
Ichi 1, Ni 2, San 3, Yon 4, Go 5, Roku 6, Nana 7, Hachi 8, Q 9, dan Ju 10. Lalu saya juga akan membacakan kanji kosakata. Nihon berarti Jepang, Hito berarti orang atau laki-laki, Onna perempuan, Ko anak, Yaku tamu, Kaikei berarti pembayaran atau tagihan, Hihari, Suki bulan, dan Toshi berarti tahun. Lanjut ke slide berikutnya, ada guest lecture. Guest lecture yang pertama, materi ini membahas tentang konsep omotenasi, yaitu memberikan pelayanan dengan tulus kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Beliau juga memperkenalkan komunitas Beach Mile yang membantu mahasiswa internasional di Jepang agar dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Melalui komunitas tersebut, diadakan berbagai kegiatan budaya seperti home party, cherry blossom party, Japanese tasting tour, matcha experience, mochi making experience, hingga berbagai budaya Jepang. Kegiatan tersebut bertujuan agar mahasiswa asing merasa diterima, nyaman, dan dapat mengenal budaya Jepang secara langsung. Poin yang saya dapatkan adalah bahwa omotenasi tidak hanya diterapkan dalam dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian, keramahan, dan rasa saling menghormati. Hal baru yang saya pelajari adalah pelayanan yang baik dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti mengajak orang lain berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Manfaat bagi hospitality adalah saya belajar bahwa seorang pekerja hospitality harus mampu memberikan pelayanan yang ramah, peduli, menghargai perbedaan budaya, serta membuat setiap tamu merasa diterima dan nyaman. Lalu ada guest lecture yang kedua. Ini menjelaskan bahwa omotenasi bukan hanya pelayanan atau servis, tetapi juga merupakan bentuk ketulusan dalam melayani orang lain tanpa mengharapkan balasan. Emi Sensei menjelaskan 3 prinsip utama omotenasi, yaitu anticipation, yaitu mengantisipasi kebutuhan tamu sebelum diminta, attention to detail, yaitu memperhatikan setiap detail pelayanan, dan sincerity adalah memberikan pelayanan dengan tulus dan sepenuh hati. Beliau juga menceritakan pengalaman selama tinggal di Jepang, mulai dari pelayanan restoran, transportasi, lingkungan tempat tinggal, rumah sakit, hingga hotel. Semua pelayanan dilakukan dengan sopan, disiplin, dan ramah, serta memperhatikan kenyamanan pelanggan. Poin penting yang saya dapatkan adalah setiap pelayanan harus dilakukan dengan penuh hati, memperhatikan hal-hal kecil, dan mengutamakan kenyamanan orang lain. Hal baru yang saya pelajari adalah masyarakat Jepang mampu mengantisipasi kebutuhan tamu sebelum meminta bantuan, sehingga tamu merasa dihargai. Manfaat bagi bidang hospitality, saya belajar untuk menjadi pribadi yang sabar, teliti, disiplin, sopan, dan memberikan pelayanan yang profesional terhadap tamu. Masuk ke guest lecture yang ketiga. Materi ini membahas tentang Japanese Tea Room atau ruang teh Jepang. Dijelaskan bahwa ruang teh bukan hanya tempat untuk minum teh, tetapi merupakan simbol budaya Jepang yang memadukan filosofi Zen Buddhism, arsitektur tradisional, seni merangkai bunga atau kado, seni menikmati dupa atau kodo, kerajinan keramik, serta penggunaan kimono sebagai pakaian tradisional. Selain itu, dijelaskan juga 7 prinsip menyambut tamu atau Shihisoku, yaitu menyiapkan teh sesuai kebutuhan tamu, mengatur arang dengan benar, menjaga kenyamanan suhu ruangan, menata bunga sealami mungkin, selalu tepat waktu, selalu siap menghadapi hujan dengan menyediakan payung atau jas hujan, serta menghormati sesama tamu. Poin penting yang saya dapatkan adalah setiap detail upacara meminum teh memiliki makna bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada tamu. Hal baru yang saya pelajari adalah pelayanan dalam upacara minum teh bukan hanya menyajikan minuman, tetapi juga menunjukkan rasa hormat, kepedulian, dan perhatian terhadap setiap kebutuhan tamu. Bagi bidang hospitality adalah saya belajar bahwa pelayanan yang berkualitas harus dilakukan dengan penuh perhatian, ketelitian, kesiapan, serta rasa hormat sehingga tamu memperoleh pengalaman yang berkesan. Selanjutnya ada reflection. Setelah mengikuti mata kuliah ini, saya memperoleh banyak pengetahuan mengenai bahasa Jepang, budaya Jepang, etika dalam hospitality, penggunaan keigo, serta konsep omotenasi yang menjadi ciri khas pelayanan di Jepang. Melalui mata kuliah ini, saya juga belajar bahwa pelayanan yang baik bukan hanya memberikan bantuan kepada tamu, tetapi juga menunjukkan sikap sopan, disiplin, peduli, dan menghargai orang lain. Harapan saya, semoga ilmu yang saya dapat pelajari dapat saya terapkan di dunia kerja, khususnya di bidang perhotelan, sehingga saya mampu memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan berkualitas kepada setiap tamu. Demikian presentasi tugas ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dapat kesalahan dalam penyampaian. Arigatou gozaimashita.